Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran kelas 5 Sekolah Dasar. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum anak-anak belajar, kita perhatikan percakapan pada sebuah kandang kelinci antara anak dan bapaknya. Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Organ gerak pada manusia dan hewan. Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat sebuah gambar hewan kelinci yang sedang meloncat dengan girangnya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuhnya. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Selanjutnya, anak-anak akan belajar menulis. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Contoh pada paragraf 1. Ide pokok. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak.
kalimat pengembang. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, selanjutnya anak-anak akan berlatih seperti contoh di atas. Paragraf 2, ide pokoknya apa? Silakan ditulis. Dan kalimat pengembangnya silakan anak-anak tulis berdasarkan paragraf. Begitu juga dengan nomor 3, 4, dan 5 sama, yaitu dengan menuliskan ide pokok pada paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf 5, serta kalimat pengembang paragraf 3, 4, 5 sesuai dengan kolom yang telah disediakan. Nah, selanjutnya tugas yang kedua adalah anak-anak akan menulis. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Terdapat 3 buah ide pokok. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Silakan anak-anak tulis di sini. Dikembangkan ide pokok tersebut. Yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Silakan anak-anak tuliskan di kolom ini yang sudah disediakan. Selanjutnya, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Silakan juga anak-anak tulis kalimat pengembangnya berdasarkan ide pokok tersebut. Nah, sekian adik-adik pembelajaran kali ini berkaitan dengan organ gerak manusia dan hewan, dan menulis ide pokok dan kalimat pengembangnya. Sampai jumpa dengan pembelajaran selanjutnya.